Study Mates, kembali lagi bersama Your Study Partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai data statistika, subtopik mean, median, dan modus untuk persiapan ujian SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh PT Infomedia Nusantara. Hai Studymates, perkenalkan aku Gislen dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2023 Universitas Indonesia. Berikut merupakan beberapa achievement aku, sama seperti teman-teman, aku juga merupakan peserta dan juga pejuang UTBK pada tahun 2023, dan di mana aku berhasil mendapatkan nilai TK dan PM di atas 700. Selain itu, selama SMA aku juga pernah menjadi peserta OSNK dan OSNP Fisika 2022, dan selama kuliah, aku pernah menjadi asisten laboratorium Fisika Mekanika FTUI 2024. Yuk kita belajar bareng. Oke, untuk objektif material pada pertemuan kali ini, kita akan fokus ke tiga hal, yaitu mean, median, dan juga modus. Pertama, kita akan berkenalan dulu dengan apa itu mean. Mean itu adalah nilai rata-rata dari sejumlah data yang ada pada suatu kelompok. Mean itu biasanya disimbolkan dengan lambang X dan di atasnya ada garis atau biasa dibaca dengan X bar. Secara umum, rumus min ini bisa dibagi dua, yaitu rumus min untuk data tunggal dan juga untuk data kelompok. Nah, untuk perbedaan data tunggal itu apa dan data kelompok itu apa, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah disusun secara berurutan. Nah, untuk median pada data tunggal ini dapat dibagi menjadi dua juga, yaitu data ganjil dan data genap. Nah, cara tahu ganjil genap itu dari mana? Yaitu dengan cara kita melihat banyak data yang ada pada suatu kumpulan data. Contohnya seperti data ini. Oke, teman-teman mungkin bisa tebak apakah kita akan menggunakan rumus data ganjil ataupun data genap. Nah, karena banyak datanya adalah 8, maka kita akan menggunakan rumus data genap. Selanjutnya ada juga contoh seperti di bawah ini. Karena banyak datanya adalah 7, maka kita menggunakan rumus data ganjil. Oke, yang terakhir yaitu modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau paling banyak muncul. Nah, untuk modus di data tunggal sendiri itu nggak ada rumusnya. Jadi, ini contohnya. Teman-teman hanya perlu melihat kira-kira data mana atau nilai mana yang paling sering muncul atau paling banyak muncul. Nah, ini ada contoh data, kumpulan data yang udah disusun. Nah, mungkin teman-teman bisa coba jawab sendiri kira-kira modusnya apa dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, jadi modusnya adalah 5. Nah, untuk pembahasannya kita bisa lihat. Dari data ini kan kita bisa kelihatan bahwa data satu berjumlah 4, data 2 berjumlah 3, data 3 berjumlah 3, data 4 berjumlah 5, dan data 5 berjumlah 8. Maka yang paling banyak muncul atau paling sering muncul itu adalah data yang data nomor 5. Sehingga modusnya adalah 5. Oke, biar lebih paham, kita akan coba masuk ke latihan. Nah, ini untuk model soal pilihan ganda pada tipikal-tipikal soal UTBK. Jadi yang pertama adalah nilai ujian matematika dari tim Avengers dengan anggota 5 orang berada di atas 70. Apabila hanya satu orang yang mendapatkan nilai tertinggi di angka 90 dan 4 anggota lainnya mendapatkan nilai yang sama, maka rata-rata dari nilai ujian matematika tim Avengers tidak mungkin bernilai. Oke, teman-teman boleh coba pause videonya dulu dan coba dikerjakan dulu ya. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Nah, karena yang ditanyakan mengenai rata-rata, maka untuk menjawab soal nomor satu ini, kita bisa menggunakan konsep dasar min. Oke, yang pertama adalah kita mencari rata-rata terendah apabila 4 anggota ini mendapatkan nilai terendah. Nah, karena nilai mereka
semuanya berada di atas 70, maka untuk patokan nilai terendah kita bisa menggunakan 70 atau 71. Dan kita dapat rata-ratanya 74. Selanjutnya, kita bisa mencari batas tertinggi dari nilai rata-rata, yaitu menggunakan nilai maksimal. Nah, karena itu tertinggi di sini angkanya 90 dan hanya ada satu orang, maka kita bisa tahu nilai tertinggi itu 90, bukan 100. Sehingga kita menggunakan nilai 90, atau teman-teman bisa juga menggunakan nilai 89. Nah, sehingga kita dapat rata-rata 90, maka kita bisa membuat suatu rentang interval dari nilai rata-rata yang mungkin, yaitu di antara 74 sampai 90. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan bahwa nilainya, nilai rata-rata yang mungkin itu berada di antara 74 dan 90, di mana nilai 74 dan 90 itu tidak termasuk. Kenapa tidak termasuk? Nah, yang pertama yaitu nilai 74 ini didapatkan apabila nilai keempat anggota itu 70. Sedangkan di sini kan tertulis nilai mereka semua di atas 70, sehingga 70 itu patokan terendah di mana nilai 74 itu nggak mungkin didapatkan karena semua anggota nilainya harus di atas 70. Nah, kemudian kenapa nggak boleh nilai 90? Karena hanya satu orang yang mendapatkan nilai tertinggi 90, sedangkan patokan dari nilai tertinggi yang kita buat di sini adalah nilai 90. Jadi, nggak akan memenuhi pernyataan yang ada di soal ini. Maka nilai 74 dan 90 itu cuma batasannya aja, tapi nilai rata-ratanya itu tidak termasuk 74 dan 90. Sehingga kita bisa lihat jawaban yang benar adalah E74. Maka rata-rata dari nilai ujian matematika ini tidak mungkin bernilai 74. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini merupakan model soal pilihan buah kolom. Oke, kita bisa lihat dulu. Ini ada tabel data nilai ujian matematika, di mana ada nilai 70 yang frekuensinya 3, nilai 75 frekuensinya 6, nilai 80 frekuensinya X, nilai 85 frekuensinya 4, dan nilai 90 yang berjumlah 5. Kemudian di sini ada 5 pernyataan, jadi tugas teman-teman adalah untuk um, mencari validasi dari pernyataan 1 sampai 5 ini, apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Maka untuk membuktikan pernyataan-pernyataannya, teman-teman harus baca. Nah, ini kan ada yang menanyakan tentang rata-rata, modus, kemudian ada yang menanyakan tentang median. Maka teman-teman harus membuktikan satu persatu. Oke, teman-teman boleh coba pause dulu videonya, kemudian dikerjakan sendiri. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Nah, untuk yang pertama, karena yang ditanyakan rata-rata, maka kita bisa menggunakan konsep rata-rata untuk mencari nilai X. Nah, apabila rata-rata ujiannya 80,4, maka nilai X-nya adalah 7. Kita membuktikan apakah pernyataan ini benar atau salah. Nah, ini kita hanya pindah ruas, sehingga kita bisa dapat nilai X adalah 7. Nah, karena X7 itu sesuai dengan pernyataan yang pertama, maka kita dapat simpulkan bahwa pernyataan satu adalah benar. Maka ini teman-teman bisa checklist di sini benar. Oke, selanjutnya kita bahas untuk pernyataan 2. Nah, jika rata-rata nilai ujian adalah 80,5, maka nilai modus adalah 80. Karena yang pertama ada rata-rata, kita harus mencari dulu nilai X-nya dari rata-rata. Oke, ini tinggal dimasukkan ke rumus rata-rata, kemudian pindah ruas, dan kita dapatkan nilai X yaitu 2. Nah, pada saat nilai X2, apakah modusnya adalah 80? Nah, faktanya kita lihat bahwa frekuensi tertinggi di sini adalah 6, yaitu nilainya 75. Sehingga pada saat nilai rata-rata ujiannya adalah 80,5, maka nilai modus yang benar adalah 75, bukan 80. Sehingga pernyataan 2 adalah salah. Nanti teman-teman bisa checklist di bagian kolom yang salah. Oke, selanjutnya kita lihat untuk pernyataan ketiga, yaitu jika nilai modus adalah 75, maka nilai rata-rata lebih besar dari 85. Oke, karena jika nilai modus adalah 75, maka X harus lebih kecil dari 6. Kenapa? Kalau misalnya X-nya lebih besar atau sama dengan 6, maka modusnya bukan 75. Modusnya bisa aja 80. Nah,
Kita asumsikan 5, kemudian kita cari rata-ratanya. Dan didapatkan rata-ratanya adalah 80,43. Maka ini merupakan rata-rata maksimum. Kenapa maksimum? Karena nilai X-nya tidak boleh lebih besar atau sama dengan 6. Nah, maka saat nilai mus ada 75, kita buktikan bahwa nilai rata-ratanya haruslah lebih kecil dari 80,43. Sehingga pernyataan 3 adalah salah. Oke, selanjutnya pernyataan 4. Jika nilai X adalah 2, maka nilai median adalah 80. Oke, jika nilai X adalah 2, maka kita bisa hitung total dari frekuensi ini, yaitu banyak data sama dengan 20. Sehingga kita harus untuk mencari nilai median, kita harus mengurutkan datanya dari kecil ke besar. Nah, ini data yang udah diurutkan. Kemudian kita bisa lihat, karena datanya berjumlah genap, maka kita menggunakan rumus genap. Nah, setengah dari ini X data ke-10 dan ditambah data urutan ke-11. Nah, kebetulan yang urutan 10 dan 11 yang 80, maka tinggal dijumlahkan dan kita dapat mediannya adalah 80. Oke, maka pernyataan 4 adalah benar. Oke, selanjutnya kita lihat pembahasan untuk pembuktian untuk pernyataan kelima, yaitu jika nilai X adalah 1, maka nilai rata-ratanya lebih kecil dari 5. Maka kita membuktikannya dengan rumus rata-rata. Kita masukkan X-nya adalah 1, dan kita cari apakah rata-ratanya lebih kecil dari 75, dan kita dapatkan rata-ratanya adalah 80,53. Sehingga pernyataan 5 adalah salah. Maka ini teman-teman bisa diceklis di kolom yang salah ini. Oke, selanjutnya kita akan coba ke model soal ketiga, yaitu soal isian singkat. Nilai rata-rata ulangan biologi dari 10 anak adalah 75 dengan selisih nilai tertinggi dan terendahnya 10. Jika ada satu siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan 9 siswa lainnya mendapatkan nilai yang sama, maka nilai tertinggi dari siswa tersebut adalah... Oke, sama seperti sebelumnya, teman-teman boleh pause dulu, kemudian coba untuk mengerjakan. Dan selanjutnya kita akan bahas. Oke, kita misalkan nilai tertinggi dari siswa tersebut adalah X. Berarti 9 siswa lainnya adalah X kurang 10. Kenapa X kurang 10? Karena selisih dari nilai tertinggi dan terendah adalah 10. Kenapa kita asumsikan 9 siswa lainnya itu nilainya terendah? Karena hanya ada satu siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, dan 9 siswa lainnya mendapatkan nilai yang sama. Oke, kemudian kita bisa lihat jumlah nilai seluruh siswa adalah 75 dikali 10. Oke, kenapa 75 dikali 10? Karena rata-ratanya adalah 75 dengan total 10 anak. Maka jumlah seluruh nilainya adalah 75 dikali 10. Ini merupakan modifikasi dari rumus min. Nah, dengan demikian, kita bisa dapatkan nilai X-nya berapa? Yaitu nilai X-nya 84. Yang artinya nilai tertinggi dari siswa tersebut adalah 84. Nah, soal ini merupakan, untuk mendapatkan jawaban dari soal ini, yaitu menggunakan modifikasi dari rumus min tadi, yaitu rumus rata-rata, untuk mencari nilai X. Maka jawabannya adalah nilai tertinggi dari siswa tersebut adalah 84. Oke, jadi key main takeaways dari pembahasan hari ini, yaitu pertama min, itu rata-rata, di mana semua datanya dijumlah dan kemudian dibagi dengan banyak data. Kuncinya cuma itu. Kemudian median itu adalah nilai tengah. Kalau untuk data tunggal, nilai tengahnya itu bisa dilihat secara langsung, bisa dihitung secara langsung dengan syarat datanya udah harus diurutin. Kalau teman-teman mau menggunakan rumus juga bisa. Dan yang terakhir modus, yaitu data yang paling banyak muncul atau paling sering muncul. Untuk modus data tunggal, itu nggak ada rumusnya. Jadi teman-teman hanya perlu mengobservasi data yang ada. Terima kasih kepada PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran, textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya.
Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan informasi platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!